Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, meludah di dalam masjid itu khati'ah, keburukan, maksiat. Cara menghapusnya yaitu dengan menimbun. Dulu kan masjid itu kan dari pasir lantainya. Yang dimaksud dengan menimbun ludah di dalam masjid, ketika masjid itu lantainya dari turab, dari debu. Debu itu kan pasir yang halus atau pasir yang kasar atau yang sejenisnya dari tanah. Maka ditutupi di atasnya. Abul Mahasin Ar-Royaniyu mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Bahar, di dalam bukunya yang berjudul Al-Bahar, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menimbun itu ya mengeluarkan ludah itu, membersihkan ludah itu dari masjid. Adapun ketika masjid itu terbuat dari ubin atau di semen, di plester, maka ketika menggosoknya dengan kain kaos kaki atau yang sejenisnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang bodoh dengan sepatu, maka yang demikian itu tidak termasuk membersihkan. Intinya ini cuma petunjuk teknis toh. Nanti masing-masing keadaan, masing-masing zaman ya tentu saja berbeda. Yang penting itu air ludah itu kalau ada di dalam masjid itu harus dibersihkan, intinya cuma gitu. Rasa mumet-mumet. Tapi kalau digosok-gosok pakai sepatu, itu malah nambah kotor, ya masuk akal. Untuk orang yang demikian, melakukan yang demikian, sebaiknya orang itu membasuhnya, mengusapnya dengan pakaiannya atau dengan tangannya atau yang lain-lain atau membasuhnya. Intinya membersihkan. Kenapa sampai ada Abul Mahasin Ar-Royaniyu itu dalam bukunya Al-Bahar mengatakan demikian? Ya karena zaman dulu itu memang logika tidak seperti sekarang. Orang itu ya masih, ya itu tadi antropologi, sosiologi, psikologinya itu belum berkembang seperti zaman sekarang. Sama dengan misalnya Nabi itu dulu menganjurkan membersihkan gigi dengan kayu siwak, kayu arak. Karena dulu kan orang belum bisa membuat pasta gigi, belum bisa membuat sikat gigi. Nah, yang penting kan tujuannya gigi itu bersih, tidak berbau. Nah, kayu arak itu kan ada getahnya itu bisa menyerap bau. Nah, sekarang kan sudah ada pasta gigi, ya bisa diganti dengan pasta gigi. Tapi dengan kayu arak juga tetap boleh. Dengan kayu arak, misalnya segini kayu siwak itu ditutui, ya, biar kayak kuas gitu. Terus nanti ya kumur gitu loh. Jangan kayu arak utuh gini terus klotak. Wes ngono kuwi. Oh kuwi siwakane Dursasana. Dursasana iki sapa? Dursasana iki Buta. Buta kuwi istrinya Pak To. Buta raksasa ya. Ya apa-apa itu berkembang sesuai dengan tujuan, ngono loh. Caranya bisa macam-macam. Misalnya dulu kalau Imam Syafi'i mengatakan cara menghilangkan najis mughaladzah itu dengan dibasuh 7 kali, 1 kali diantaranya memakai pasir. Karena dulu belum ada sabun itu belum ada. Masih supaya bersih. Gitu. Kalau sekarang ada sabun ya pakai sabun cukup. Tapi ada juga yang pokoknya harus pakai pasir, yo sakarepmu kan itu. Yang penting kan intinya kan membersihkan dari kotoran najis mughaladzah. Nah, sebenarnya kan asalnya itu dari hadis Rasulullah, kalau tempat makan atau minum kalian itu dijilat anjing, maka basuhlah 7 kali, 1 kali diantaranya dengan pasir. Maksudnya basuh sebersih-bersihnya. Nah waktu itu kalau menurut Imam Maliki ya mungkin saja karena zaman itu menurut pengikutnya mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki kan tidak mengatakan anjing itu najis. Anjing itu najis mughaladzah kan enggak, najis saja enggak. Karena waktu itu banyak rabies anjing berpenyakit gila. Itu kan menular pada manusia, berbahaya. Maka dibersihkan. Saya kira disinfektan. Apa jenenge? Nganggo wingi apa sing jaman naik dhewe kemplu kabeh. Apa? Hand sanitizer dulu kan belum ada. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu menunjukkan najis mughaladzah. Cara membersihkannya seperti itu. Nah, sekarang ada sabun ya pakai sabun selesai. Kalau ada ludah dalam masjid, cara membersihkannya apa? Dulu diusek-usek pakai sepatu. Mojah itu kan sepatu tuh. Masuk masjid pakai sepatu ya enggak apa-apa kalau memang sepatu untuk perjalanan zaman dulu kan sepatu itu sulit sekali dilepas karena talinya aja sampai
sampai anu toh, hampir sampai dengkul kan. Iya, tadi dari kulit atau dari kain yang tertentu yang tebal. Terus talinya itu banyak sekali gitu. Itu namanya mojah. Nah, sekarang nek kaos kaki kan saya pakai sepatu. Zaman dulu ya masuk masjid. Sama dengan tawaf itu Nabi juga sering kan tawaf naik onta, gitu, ngeteri onta. Jadi berarti ontanya kan masuk masjid. Naik onta, tawafnya itu. Betul. Kalau sekarang itu sebenarnya dipakai kayak anu kayak apa stream kan, muter apa aja. Apa nek ning bandara kan lho anu jalan terus mlaku dhewe apa. Nek zaman dulu eskalator jane ya lantai 2 apa lantai 3 itu kasih kayak eskalator muter gitu. Mandak, mana jadi orang bisa naik gampang manula itu. Daripada pakai kursi dorong atau pakai tandu numplak. Yang kenal MBS tolong beritahu ya. Usul saya Muhammad bin Salman. Ini kan putra Salman yang dianak jenenge Muhammad wis dadi raja Arab. Rajane Arab saiki pangeran mahkotane Muhammad bin Salman. Nek Salman dia anak dadi jenenge Muhammad kan berarti Muhammad bin Salman, raja Arab. Arapati genah. Ini kecek lho man. Ora nesu. Wis maca Allahumma as-salatu wassalamu alaika. Ngono isih nesu ya kebangetan ta. Saya udah baca itu kok masih marah berarti kurang banyak, kurang menghayati. As-salatu, sholawat wassalamu dan keselamatan. As-salatu wassalamu alaika untukmu wahai Nabi. Itu sambil membayangkan Rasulullah, sholawat dan salam dari Allah untukmu wahai Nabi. Ya Sayyidana, wahai bosku, wahai tuanku, wahai bagindaku, wahai komandanku, wahai pemimpinku, ya khairul anam, wahai sebaik-baik manusia. Sambil bayangke Madinah lah minimal. Lho. Sambil bayang-bayangke sing ngajari ya, sing ngajari guru sekumpul bayangke guru sekumpul. Sing ngajari kowe aku ya kowe bayangke aku soalnya sing maca aku. Nah sing maca kowe iki cara mandine misalnya. Ngel mandi. Ora patek dikenal wis soalnya. Ora viral ning para malaikat iso iki bocah iki. Joen. Yang banyak jadi orang neson, sudah marah, sama suami marah, sama istri marah. Ya aku mbiyen ya kerep nesu tapi dikurangi lah. Makanya aku membaca karena aku masih merasa diriku pemarah. Nah diriku sudah halim, tidak sama sekali tidak pemarah sedikit pun. Ya ndak usah baca, maca liyane. Gandeng aku isih gene marah atau minimal ki terhasut untuk ingin marah. Delok kelakuan, delok rupane asal nu kowe rasane arep ngamuk, ta? Oh berarti itu as-salatu wassalamu alaika. Ya Sayyidana ya khairul. Nek orang yang tidak bisa marah, istrinya digoda enggak marah, anaknya digebuki orang enggak marah, sabar gitu. Jangan baca itu, malah saya gemblong kok. Iya toh. Masa dadi nabi kok toh. Saking sabare. Digajel wong apa jenenge gegere mahnya gajel lisan sing arep. Kaya Yesus kan. Tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Sing nampar petinju ya mati tenan. Iki ming gocek lho ora gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidarin ril kiblati mukhatan au buzaqan au nukhamatan fahakkahu muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah SAW suatu ketika melihat di tembok yang menghadap ke kiblat itu umbel. Oh, umbel ke banten tenan. Zaman biyen ya jan. Jingok tenan ya. Umbel sudah kering ngono lho. Atau apa riak. Wis nyebai meneh ta kuwi. Uncalke mek ngono ya. Nempel di tembok.
atau ya riya anu. Kemudian Rasulullah apa jenenge ngerek ya apa bahasane Indonesia. Misalnya ini ganti cat terus dikerek, mengkerak ya apa? Ya mengelupas apa istilahnya? Ya kuwi lah. Dibersihkan oleh Rasulullah, dikerok sampai dikerok. Ya mungkin wis kering lah itu, wis kering wis nemplek mantep ya. Kokoh mabniun. Cara ilmu sorab, nahwu sorab wis mabni. Dikerok. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa jenenge tembok menghadap kiblat kan mungkin nanti nggo salat. Salat melihat wong kuwi ya piye to? Ya ora penak to. Iya, ya salat itu kan harus kondusif baru khusyuk toh. Lah carane khusyuk itu kan ya tempatnya bersih. Tidak ada gangguan-gangguan seperti itu. Misalnya salat di depannya ada riak, ya malah mikir riak toh. Ar-riya'u la minal iman kan. Tidak termasuk iman. Bersih makanya wudu orang barat mengartikannya membasuh mukanya dan tangannya. Saya bersih. Anak Mbah Busanto kayak Mbah almarhum yang kedah itu malah menyarankan setiap mau sholat mandi. Ya biar bersih. 3 hari enggak mandi ngono salat yo rasane piye to itu. Badannya udah gitu. Kecuali terpaksa ya piye meneh. Ya kalau bisa berkali-kali mandi nek berkeringat itu terus mandi nah, orang mandi misalnya ya mandi kan sekali aja keringetan pagi mandi jam 7 jam 9 berkeringat enggak mandi jam 2 siang berkeringat lagi tumpuk-tumpukan itu maghrib salat ya koncone jengklet semaput kabeh dan si orang itu kan pasti jauh supaya hati kita itu bersih. Khusyuk itu kan harus bersih itu hatinya, bersih dari perasaan-perasaan yang enggak enak, bersih dari hal-hal yang negatif. Itu badannya bersih, kalau badannya bersih itu hati bisa lebih mudah bersih. Pakaiannya bersih, habis mandi pakai sarung tapi sudah 27 hari enggak ganti. Biar atau sempakan meneh. Wis ambune ya wis medeni to. Masjid ki wis diobong-obongi apa jenenge? Apa yang diobong itu? Bukur 1 kilo wis tengane. Ku kandang lele ini Pak Kiai ya ora kandang lelemu iki lho. Oh, wis pirang-pirang dina ora dicuci kok. Ngono ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ora di sabun enggak punya sabun. Minta Arifin lho, penak toh? Minta Arifin kan udah tak pasrahi duit bermiliar-miliar Arifin itu.